Di sebuah negeri antah berantah, ada seorang pria kuat dan gagah perkasa bernama Geralt. Sebagaimana yang terlihat, pria berambut panjang itu sedang bertarung melawan monster besar yang dinamakan Kikimor atau Kikimora. Geralt adalah seorang pemburu monster handal. Geralt punya nama lain sebagai julukan yaitu The Witcher. Perlu diketahui, The Witcher adalah sebutan untuk manusia mutasi yang memiliki keistimewaan. Jelas, keistimewaan tersebut membuat Geralt lebih kuat daripada manusia-manusia lainnya. Setelah berhasil menaklukkan Kikimor, Geralt pergi ke sebuah bar di kota Blaviken. Kehadiran Geralt di sana membuat sebagian orang merasa risih, bahkan ingin mengusirnya pergi dengan cara paksa. Namun ada satu orang wanita bernama Renfri yang membuat situasi kembali kondusif. Renfri terbilang cukup bersahabat menyambut kedatangan Geralt, terlihat dari caranya mentraktir pria berambut panjang itu dengan segelas bir. Sebenarnya tujuan Geralt ke bar tersebut bukan untuk bersenang-senang, apalagi menantang orang-orang, melainkan dia sedang mencari pemimpin kota. Para pelanggan di bar enggan memberitahu rumah sang pemimpin, tapi tak lama setelah itu, ada seorang gadis muda yang bersedia mengantarkan Geralt menuju ke tempat yang ia cari tersebut. What's your name? Geralt. Because I'm a girl and girls can't be witches. I think that makes you a hero. Sesampainya di depan gerbang, Geralt masuk seperti hantu yang menembus tembok. Di dalam, Geralt melihat ilusi seperti di surga, banyak dayang-dayang cantik yang menyibukkan diri mereka di taman. Kemudian, Stregobor datang menyambut Geralt. Dalam dialog keduanya, Stregobor meminta bantuan kepada Geralt untuk menghabisi nyawa Renfri. Dalilnya jelas, Renfri dianggap sebagai wanita pembawa kutukan dan bisa bermutasi menjadi pemusnah. Sebelumnya sudah banyak penyihir yang menghabisi wanita seperti Renfri, dan hanya dialah satu-satunya yang tersisa sekarang. Lantas, mengapa Stregobor tidak melakukannya sendiri? Bukankah pria tua ini juga memiliki ilmu sihir yang sakti? Jawabannya, tahap awal mutasi yang terjadi pada Renfri sekarang membuat dirinya kebal terhadap ilmu sihir yang dimiliki oleh Stregobor. Bisa dibilang Stregobor belum cukup sakti untuk mengalahkan Renfri. Oleh karena itu, Stregobor menyewa jasa Geralt sebagai pembunuh bayaran. Mendengar permintaan sekaligus penjelasan singkat dari Stregobor, Geralt dengan tegas menolak karena dirinya hanyalah seorang pemburu monster. Dia sama sekali tidak mau terlibat dalam konflik yang terjadi di kalangan masyarakat Blaviken. Pergi dari rumah Stregobor, Geralt saat ini berada di hutan. Ketika sedang asyik menikmati waktu sendiri, tiba-tiba Renfri muncul di sana, lalu menceritakan kalau dulunya dia pernah disakiti secara fisik dan mental oleh Stregobor beserta orang suruhannya. Singkat cerita, ada sebuah pesan yang ditinggalkan oleh Renfri kepada Geralt. Nanti akan ada seorang gadis yang sedang berlari di dalam hutan. Jangan hindari dia, karena dia adalah takdirmu. Keesokan paginya, Geralt melihat Renfri sudah tidak ada di sampingnya. Dia pun bergegas pergi kembali masuk ke dalam kota Blaviken untuk mencari Renfri. Setibanya di sana, Geralt melihat segerombolan pria yang pernah dia lihat di bar tempo hari mencegat langkahnya. Patut diakui, gerombolan pria tersebut punya nyali yang besar. Namun yang perlu diingat, dalam sebuah pertarungan, modal nyali saja tidaklah cukup, melainkan harus punya skill yang mumpuni agar tidak berakhir seperti ini. Berhasil menumpas gerombolan tersebut, Geralt mendengar teriakan minta tolong dari seorang gadis. Rupanya gadis tersebut dikalungkan sebilah pedang oleh Renfri. Geralt berusaha menolong gadis itu dengan kekuatan sihir yang ia miliki, tapi sayang cara tersebut tidak berhasil. Terpaksa Geralt menggunakan cara lain. Kematian Renfri membuat para penduduk kota dan Stregobor mendadak hadir di tempat kejadian perkara.
Diduga kuat, pertarungan antara Geralt dan Renfri adalah jebakan murahan yang sengaja diciptakan oleh oknum agar bisa mengusir manusia mutan seperti Geralt keluar dari kota. Melihat mayat Renfri tergeletak bersimbah darah, Stregobor hendak melakukan otopsi tapi dilarang keras oleh Geralt. Bahkan pria bertubuh tegap itu sampai mengancam Stregobor dengan pedang. Warga yang menyaksikan aksi Geralt sontak menjadi marah, lalu kemudian mengusir Geralt dari kota. Girl, in the woods will be with you always. Di masa depan, ada kerajaan Sintra yang dipimpin oleh Ratu Kalante. Sang ratu sedang berada di sebuah pesta. Mendadak Kalante diberi kabar oleh anggotanya kalau kerajaan Nilfgaard akan segera melakukan penyerangan ke markas mereka. Singkat cerita, Kalante bersama suaminya, Ais, dan para prajurit siap menuju ke medan pertempuran. Peperangan antara dua kerajaan ini berlangsung sengit. Banyak prajurit yang tewas berjatuhan. Dari kejauhan, tiba-tiba panah melesat ke mata Ais. Kalante sangat terpukul melihat kejadian tersebut. Di Kastil Sintra, seorang penasehat kerajaan bernama Mosek dan putri kerajaan, Cirilla, datang melihat keadaan Kalante yang terluka akibat perang yang baru saja terjadi. Perang tersebut membuat kerajaan Sintra harus menelan pil pahit kekalahan. Di luar istana, para pasukan Nilfgaardian terus-menerus melakukan penyerangan secara brutal. Sang penasehat sempat menghalau pasukan Nilfgaardian dengan sihir yang dimilikinya, namun sayang cara tersebut tidaklah bertahan lama. Pasukan Nilfgaardian tidak kehabisan akal, mereka terus-menerus membombardir panah api ke gerbang Sintra sampai akhirnya berhasil ditembus. Kalante menyuruh Cirilla pergi dari istana lewat jalan belakang. Di dalam istana, kesatria lainnya membagikan botol-botol racun kepada semua penghuni kastil agar mereka bisa mati dengan cara terhormat. Sebelum berpisah, Kalante memberitahu kepada Cirilla untuk menemui pria bernama Geralt, sebab pria tersebut akan menjadi takdirnya kelak. Setelah Cirilla pergi meninggalkannya, Kalante pun mengakhiri segalanya. Mosek memerintahkan seorang prajurit untuk pergi bersama Cirilla menggunakan kuda. Sayang seribu sayang, pelarian mereka tidak berjalan mulus. Pasukan dari pihak musuh datang menghadang hingga membuat prajurit yang menemani Cirilla mati. Sang putri dibawa oleh pasukan musuh. Dari kejauhan, Cirilla sangat sedih melihat kondisi istana hancur terbakar. Sakit hati yang dirasakan Cirilla membuat dirinya bertindak di luar kendali. Akibatnya, kembali ke Geralt, bertahun-tahun pasca kematian Renfri, si pemburu monster itu sedang beristirahat di sebuah bar kecil di tengah kota. Ada seorang musisi bernama Jaskier datang menghampiri Geralt. Awalnya Geralt tidak begitu senang dihampiri oleh orang asing, tapi karena gaya Jaskier yang supel dan sedikit memaksa, apa boleh buat. Musikus itu akhirnya diterima sebagai teman oleh Geralt. Tak lama kemudian, ketika Geralt hendak keluar dari bar, dia dihadang oleh seorang laki-laki yang meminta bantuan membunuh monster karena makhluk tersebut kerap mencuri hasil panen milik warga. Geralt pun diberi upah yang lumayan besar untuk menyelesaikan tugas tersebut. Geralt pergi melanjutkan perjalanan sekaligus menyelesaikan misinya. Kini dia sudah tidak sendiri lagi, melainkan ada Jaskier yang menemaninya mengembara. Sampailah mereka berdua di sebuah padang terbuka. Tiba-tiba ada proyektil kecil yang sepertinya sengaja dilempar ke arah Geralt dan Jaskier. Rupanya itu adalah ulah dari makhluk bertanduk bernama Torg, Sylvan yang sudah mengasingkan diri dari kehidupan sosial dengan manusia. Jaskier dan Geralt bangun dalam keadaan terikat di dalam gua. Ada elf yang sedang kurang sehat,
tampak sangat bahagia karena bisa memukuli The Witcher. Raja Elf Filavandrel datang dan menjelaskan aksi pencurian yang dilakukan oleh Torg merupakan atas perintah darinya. Namun Jaskier sedikit heran, padahal para elf ini hidup nyaman dan jauh dari kata melarat. Lantas mengapa mereka mencuri makanan dan obat-obatan milik warga? Alasan utama elf melakukan demikian karena sikap manusia yang sangat tidak beradab. Para elf diusir oleh manusia dari tanah mereka sendiri. Jadi sekarang para elf ini terpaksa mengasingkan diri dan hidup secara sembunyi-sembunyi di dalam gua. Mendengar penjelasan tersebut, Geralt memberi saran bangun kembali kehidupan bersama manusia. Tunjukkan bahwa elf bukanlah makhluk jahat yang harus dihindari dan buktikan kalau elf sebenarnya bisa bersosialisasi dengan baik. Saran tersebut sudah dilakukan lebih dulu oleh Geralt dan itu berhasil. Mendengar kalimat bijak yang terlontar dari mulut Geralt, elf yang tadinya ingin membunuh pria berambut panjang tersebut kini malah justru mengurungkan niat mereka. Geralt dan Jaskier akhirnya dibebaskan. Tak lupa sebagai ucapan terima kasih, Geralt memberikan upah yang diterima sebelumnya dari pria di bar kepada Raja Elf. This is where we part ways, Bard. For good. Filavandrel's loot not gift enough for you. Di garis waktu yang berbeda, di sebuah desa kecil, hidup seorang gadis malang bernama Yennefer. Dia mendapat perlakuan buruk oleh sepasang remaja yang sedang berpacaran. Perlakuan buruk tersebut membuat Yennefer secara tidak sengaja berteleportasi ke dimensi yang lain. Di sana Yennefer bertemu dengan penyihir bernama Istred. Pria tersebut sama sekali tidak bermaksud jahat kepada Yennefer. Istred menjelaskan kalau saat ini Yennefer berada di Aretuza, perguruan tinggi ilmu sihir. Tak lama kemudian, portal dibuka dan Yennefer kembali ke area rumahnya. Keesokan harinya, Yennefer sedang dianiaya oleh ayah tirinya. Tiba-tiba datanglah wanita penyihir bernama Taisea. Wanita itu menawar Yennefer dengan sejumlah koin dan ya, sang ayah tanpa ragu menjual anak tirinya tersebut bahkan lebih murah dari seekor babi. Tentu saja sang ibu yang ada di sana dan melihat hal tersebut merasa sangat sedih. Sampai di Aretuza, Yennefer dikurung di dalam sebuah ruangan. Hal ini dilakukan agar bisa menenangkan mental Yennefer untuk sementara waktu. Singkat cerita, setelah jiwanya mulai terasa tenang, Yennefer dimasukkan ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran ilmu sihir. Pelajar lainnya berhasil mempraktekkan teori yang diberikan oleh Taisea. Kebanyakan dari mereka berhasil melakukannya, tapi tidak dengan Yennefer. Gadis malang itu gagal total, merasa dirinya tak berbakat. Yennefer pergi mencari Istred. Mereka berdua kini menjadi teman baik dan saling bertukar obrolan. Hari demi hari, Yennefer masih saja gagal menguasai ilmu sihirnya. Setiap ada waktu luang, Yennefer tak pernah bosan mendatangi Istred. Mungkin hanya Istred lah satu-satunya teman karib yang selalu bisa menghibur Yennefer tatkala ia merasa sedih. Singkat cerita, suatu malam, Taisea mengajak para muridnya ke dalam gua. Tugas para murid kali ini adalah menangkap petir dan memasukkannya ke dalam botol. Praktik menangkap petir bukanlah perkara mudah. Yennefer dan dua gadis lainnya gagal. Hanya Sabrina yang mampu melakukannya dengan sempurna. Kesal karena selalu gagal, Yennefer menembakkan kilat petir ke arah teman-temannya. Beruntung Taisea berhasil menghalaunya. Beberapa hari kemudian, Istred memberi bunga ajaib kepada Yennefer yang memungkinkan dirinya bisa membuka portal teleportasi sendiri. Selain itu, sebuah fakta terungkap tentang misteri rupa Yennefer yang tidak normal. Ternyata gadis malang itu adalah hasil perkawinan silang antara manusia dan elf. Ya, ayah kandung Yennefer adalah elf, sementara ibunya manusia. Tak lama kemudian, setelah Yennefer kembali ke kamar, dia mendengar suara dan mulai mengikuti dari mana sumber bunyi itu berasal. Rupanya suara tersebut berasal dari Taisea yang sedang bersama 3 teman kelasnya. 3 gadis tersebut diubah menjadi belut. Taisea tahu kalau Yennefer sedang mengintip. Dia memanggil gadis malang tersebut dan memintanya untuk mendorong teman-temannya yang sudah menjadi belut ke dalam air. Sontak, air di dalam gua menjadi bercahaya.
Di masa depan, Cyrilla mendengar sekelompok tentara sedang mencarinya. Gadis manis itu langsung bersembunyi di balik pohon. Setelah semuanya aman, Cyrilla keluar dan hendak mengambil beberapa buah beri untuk disantap. Tiba-tiba terdengar suara lagi dari balik pohon yang ada di hadapannya. Bukan musuh apalagi hewan buas. Suara itu berasal dari lelaki bernama Dara. Dara melarang Cyrilla memakan buah beri tersebut karena beracun. Sebagai gantinya, Dara menangkap tikus tanah untuk disantap bersama-sama. Perut sudah terisi, mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Dari kejauhan, Cyrilla melihat kamp pengungsi rakyat Sintra. Cyrilla masuk ke area kamp, tapi tidak dengan Dara. Putri kerajaan Sintra itu menyela antrian makanan para pengungsi hingga membuat salah seorang dari mereka marah. Tidak ada yang mengetahui kalau Cyrilla adalah putri kerajaan. Lalu datang seorang lelaki yang mengetahui identitas Cyrilla. Lelaki itu pun menjelaskan jubah yang dikenakan oleh sang putri adalah buatan keluarganya. Selain itu, si remaja tersebut pun mengungkap kalau Sintra dulunya adalah negeri para elf. Kalante memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menghabisi para elf apabila makhluk itu mencoba merampas kembali tanah Sintra. Singkat cerita, Cyrilla dibawa ke tenda miliknya dan diizinkan tinggal di sana. Ibu dari lelaki remaja tersebut bersikap sangat baik kepada Cyrilla. Bahkan ketika dia melihat sepatu sang putri sudah tidak ada, wanita itu langsung memerintahkan kurcaci peliharaannya untuk mengganti alas kaki milik Cyrilla. Malam hari, ketika sebagian para pengungsi lelap dengan mimpi mereka, pasukan Nilfgaard datang menyerang camp. Karena situasi panik, kurcaci tidak sengaja membuat kesalahan hingga ibunda lelaki remaja itu yang bersama Cyrilla marah, kemudian menampar makhluk bertubuh kecil tersebut. Si kurcaci tidak terima dan langsung menancapkan belati ke tubuh wanita dewasa tersebut. Tiba-tiba tenda terpotong, Cyrilla ditarik keluar. Ternyata itu Dara yang datang menolong sang putri. Orang-orang di camp dibantai habis-habisan oleh Cahir dan pasukannya. Cahir adalah sebutan untuk komandan perang kerajaan Nilfgaard. Cyrilla lari ke dalam hutan bersama Dara. Pagi harinya Dara menunjukkan siapa dia sebenarnya. Ya, dia adalah elf, makhluk yang dibantai habis-habisan oleh Kalante beberapa tahun silam. Thank you. Beberapa waktu kemudian, Cyrilla terbangun karena mendengar suara-suara aneh. Gadis itu seperti terhipnotis, bahkan panggilan dari Dara pun diabaikannya. Cyrilla mengikuti suara tersebut ke dalam Brooklyn. Dara tertinggal di belakang, ia terkena tembakan panah yang dilesatkan dari dalam hutan. Masuk ke Brooklyn, Cyrilla disambut dengan sikap tidak ramah. Tampaknya para penghuni di sana tidak begitu suka dengan orang asing. Di waktu yang berbeda, di kerajaan Temeria, tampak seorang pemuda yang sedang sekarat akibat ulah monster. Ayah pemuda itu meminta bantuan kepada Remus, penyihir yang berprofesi sebagai pemburu monster. Witcher yang satu ini sepakat mengambil pekerjaan yang ditawarkan oleh ayah pria yang anaknya sedang sekarat itu. Dia pun segera menuntaskan misinya. Di malam yang sama, Remus pergi mengikuti jejak darah yang ada di jalanan. Ia yakin itu adalah jejak yang tidak sengaja ditinggalkan oleh monster buruannya tersebut. Keresahan yang ditimbulkan oleh monster tersebut sampai ke telinga Geralt. Tanpa rasa ragu, ia pun segera pergi ke Temeria. Setibanya di sana, Geralt bertemu dengan para pekerja lokal yang berencana melakukan pemberontakan terhadap raja. Geralt sempat menawarkan jasanya, namun ditolak. From my guild to yours. Geralt bergegas pergi dari sana. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan penyihir kerajaan bernama Triss. Wanita tersebut mengatakan kalau makhluk yang dicari Geralt bukanlah monster, melainkan buah cinta petinggi kerajaan yang terkena kutukan. Geralt minta izin untuk memeriksa jasad para korban, termasuk tubuh Remus. Setelah diperiksa, semua korban kehilangan organ jantung dan hati. Sepengetahuannya, satu-satunya monster yang melakukan hal tersebut adalah Striga. Keesokan paginya, Triss membawa Geralt ke kastil, lalu diperkenalkan kepada Raja Foltest.
Geralt menjelaskan semua informasi dan tujuannya datang ke Temeria. Merasa kurang bebas menginterogasi sang raja, Geralt menyuruh semua orang dan staf kerajaan keluar, lalu mengunci ruang makan raja dari dalam. Geralt merasa gregetan mengapa sang raja hingga detik ini belum bertindak atas semua masalah yang sedang terjadi di Temeria. Ia pun bertanya, siapakah ayah bayi dari perempuan terkutuk itu? Foltest enggan menjawab, lalu mengusir Geralt keluar dari istana. Pria berambut panjang itu tidak pergi, dia malah menyelinap ke ruang bawah tanah bersama Triss. Singkat cerita, setelah mendapatkan sejumlah clue, Geralt yakin monster itu adalah anak dari hasil hubungan Foltest dengan saudari kandungnya sendiri, Ada. Barang bukti berupa surat dari ratu dibawa Geralt kepada Ostrid. Ostrid tidak menampik dan mengakui kebenaran isi surat tersebut. Ostrid mengutuk Ada yang sekarang bermutasi menjadi Striga karena merasa cemburu Raja Foltest meniduri wanita yang ia cintai tersebut. Malam harinya, Geralt kembali ke ruang bawah tanah dan bertemu dengan Foltest. Raja itu sekarang sudah mengizinkan Geralt untuk menyelamatkan putrinya dari kutukan. Ya, monster yang diburu oleh Geralt adalah putri kandung Foltest dan Ada. Tak lama setelah itu, Geralt menangkap Ostrid dan mengikatnya di kamar tidur. Geralt bertanya kepadanya mantra apa yang digunakan sehingga membuat Ada dan putrinya bisa berubah menjadi Striga, dan bagaimana cara menghilangkan kutukan mantra tersebut. Ostrid menjawab, bertarung hingga fajar tiba dan tunggu ayam berkokok sebanyak 3 kali. Barulah kutukan tersebut bisa hilang. Meski sudah diberitahu, Ostrid tetap saja tidak dibebaskan. Dibiarkan begitu saja agar Striga bisa menyantapnya. Striga muncul, Geralt bertarung habis-habisan tanpa membunuh monster tersebut. Pagi harinya, Geralt menemukan Striga yang tadi malam bertarung dengannya telah berubah menjadi seorang gadis muda. Itu berarti mantra kutukannya sudah hilang. Saat Geralt mendekat, gadis itu melompat ke arahnya dan menggigit lehernya. Sepertinya Putri Ada itu harus menyesuaikan sikap sebagai manusia. Beberapa saat kemudian, Geralt bangun, luka di tubuhnya diobati oleh Triss. Kemudian Triss mengatakan kalau Foltest mengarang cerita yang membunuh Striga adalah Ostrid, hingga nyawanya sendiri tidak terselamatkan. Kini Ostrid dianggap pahlawan oleh masyarakat setempat. Something more. You say this is all life is to you. Kembali ke masa lalu, hubungan Yennefer dan Istrid kini semakin dalam, lebih dari sekedar teman. Di sekolah, Yennefer dan teman-teman seangkatan sudah lulus dan kini resmi menjadi penyihir. Para penyihir muda ini akan ditawarkan kepada para raja untuk bekerja di istana kerajaan. Yennefer yang punya fisik kurang sempurna dibandingkan teman-temannya merasa iri dia tidak bisa memilih mau bekerja sebagai penyihir di kerajaan yang mana. Dia hanya menunggu dipilih oleh raja yang berminat. Bisa saja kemungkinan Yennefer dipilih sangatlah kecil karena kondisi fisiknya tersebut. Atas semua kegalauan yang Yennefer rasakan, alhasil dia dikenalkan kepada seorang penyihir senior yang bisa berubah penampilan fisiknya menjadi lebih cantik. Tapi yang perlu diketahui, operasi fisik yang dijalani Yennefer nanti akan menimbulkan resiko besar, yaitu tidak bisa memiliki anak seumur hidup. Tepuririk, nepote, tepuririk. Beberapa waktu kemudian, Yennefer muncul di pesta pemilihan para penyihir dan mengejutkan semua orang. Yennefer terlihat sangat cantik, elegan, dan menawan. Yennefer mengajak dansa raja tanah kelahirannya. Kini ia sudah tidak lagi menunggu untuk dipilih, melainkan memilih tawaran dari kerajaan mana yang akan Yennefer ambil untuk bekerja sebagai penyihir. Perlu diketahui, sebelum melakukan operasi, Yennefer akan dikirim ke Nilfgaard karena pihak kerajaan tertarik dengannya, tapi Yennefer menolak. Ia tidak suka dengan tawaran tersebut. Jaskier sedang berada di bar dan mendengarkan cerita dari anggota Dewan Kota.
Geralt berhasil mengalahkan monster. Kini pamor pria berambut panjang itu semakin bersinar. Bahkan saat ini Geralt dianggap sebagai sahabat manusia. Tak lama kemudian, Geralt masuk ke dalam bar dan Jaskier mengajak semua warga untuk bernyanyi. Tubuh Geralt yang kotor akibat darah monster dibersihkan oleh Jaskier. Ini semua tidaklah gratis, melainkan Jaskier meminta imbalan kepada Geralt. Kau harus menemaniku sekaligus menjadi pengawalku di pesta kerajaan. Keduanya pun sepakat. Sesampainya di kastil, Mosek langsung mengenali Geralt. Bukan main, Witcher berambut panjang itu sekarang sudah sangat terkenal karena kepiawaiannya membunuh monster. Tak lama kemudian, Calanthe tiba di sana dan Geralt langsung ditunjuk sebagai tamu kehormatan. Calanthe meminta Geralt untuk duduk di sampingnya. Ratu Sintra itu bertanya kepada Geralt, maukah kau bergabung sebagai staf di kerajaan? Geralt menjawab, tidak. Alasannya karena selama ini Witcher seperti dirinya selalu bersikap netral, tidak berpihak kepada salah satu kerajaan manapun. Di tengah pesta berlangsung, tiba-tiba ada seorang pangeran dari Erlenwald masuk menyelinap dan mengajak Pavetta berdansa. Ice melepas helm si pangeran tersebut dan semua orang pun terkejut karena wajahnya seperti manusia landak. Pangeran itu bernama Dany atau Urkeon. Dia bukan monster, melainkan seorang pangeran yang kena kutukan. Calanthe memerintahkan Geralt untuk menghabisinya, tapi lagi-lagi pria pemburu monster itu menolak perintah sang ratu. Kemudian Calanthe menyuruh prajuritnya untuk menyerang Urkeon. Alhasil, situasi semakin kacau. Calanthe turun tangan melerai pertarungan. Tujuan Urkeon sebenarnya hanya ingin melamar Pavetta. Ya, dia sangat mencintai putri kerajaan Sintra tersebut. Sebagian besar tamu undangan setuju dengan sikap Urkeon. Sama sekali tidak ada yang salah dengan lamaran tersebut. Calanthe yang mengetahui hal tersebut merasa kesal. Ia mendekati Urkeon dan berbisik, "Ini sudah takdirmu." Tiba-tiba sang ratu mengeluarkan belati dan agar bisa mengendalikan situasi, Geralt mengambil ramuan penambah tenaga dari saku pakaiannya. Mosek juga ikut berpartisipasi meredam kekuatan Pavetta. Alhasil, mereka pun berhasil membuat keadaan menjadi normal kembali. Kini Calanthe tidak punya pilihan lain. Dia akhirnya menerima pinangan Urkeon. Singkat cerita, hubungan keduanya disahkan di saat itu juga. Seusai pasangan pengantin ini melakukan ritual, Urkeon berubah menjadi manusia dengan kekuatan cinta. Kutukan yang dideritanya pun sirna. Urkeon tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Geralt. Dia sangat menghargai kebaikan Geralt karena sudah mau membantunya. What have you done, Witcher? Fear not, Your Majesty. Claim the tradition as you have. Tak lama setelah itu, Pavetta muntah. Sungguh ajaib, putri kerajaan Sintra itu positif hamil. Melihat keajaiban yang terjadi, Mosek meminta kepada Geralt untuk tetap di istana. Sayangnya Geralt menolak, tapi berjanji ketika anak Pavetta lahir, dia akan kembali dan mengambil anak tersebut. Lantas, apa hubungannya kehamilan Pavetta dengan Geralt? Jawabannya, kehamilan putri Sintra diyakini sebagai takdir baik yang dibawa Geralt disebut sebagai takdir kejutan. Oleh karena itu, Geralt diminta untuk tinggal di istana Sintra. Di masa sekarang, Yennefer sedang mengawal Ratu Kalis dan seorang anaknya yang masih bayi. Tiba-tiba kereta mereka berhenti dan terdengar teriakan dari luar. Beberapa pedang menusuk menembus dinding kereta. Yennefer keluar dan melihat semua penjaga tewas dibantai oleh penyihir dan satu monster yang menyeramkan. Dengan kekuatan sihirnya, Yennefer membuka sejumlah portal, tapi si penyihir itu selalu saja bisa mengikuti mereka. Yennefer yakin betul penyihir itu dikirim oleh raja untuk membunuh Ratu Kalis dan putranya karena raja tidak mau punya pewaris anak laki-laki.
Akhirnya, Kalis melepas sejumlah perhiasan yang ia kenakan agar tidak bisa lagi dilacak oleh si penyihir tersebut. Ratu Kalis mulai merasa lelah dan menyebut Yennefer tidak berguna. Tentu saja, ucapan tersebut membuat Yennefer sakit hati. Dia pun akhirnya meninggalkan Ratu Kalis sendiri. Kini, Ratu cantik itu berhadapan langsung dengan si penyihir, lalu berkata, "Ambil saja anak ini sebagai persembahan dan biarkan aku pergi." Yennefer berhasil menyelamatkan diri dan terdampar di pantai. Namun sayangnya, bayi malang tersebut tidak selamat. Sepertinya si bayi mati akibat terminum air laut dalam jumlah banyak. Yennefer berusaha untuk menghidupkan kembali si bayi dengan kekuatan sihirnya, tapi sayang, ia gagal. Tak lama kemudian, Yennefer langsung mengubur bayi malang tersebut. Sejak tragedi ini, Yennefer resmi menjadi pengembara tak bertuan. Kembali ke masa depan, situasi mulai berubah. Cirilla dan penghuni hutan Riot sekarang sudah mulai bersahabat. Para penghuni hutan percaya bahwa Cirilla bukanlah ancaman bagi mereka. Dara juga ada di sana. Lelaki remaja itu disembuhkan dari luka panah yang sebelumnya menusuk tubuhnya. Tak lama setelah itu, Dara berbincang-bincang dengan Cirilla, "Mengapa kau menggunakan nama palsu pada saat berkenalan dengan Riot?" Cirilla pun menjelaskan kalau dia sebenarnya putri kerajaan Cintra. Dara terkejut mendengar pengakuan tersebut. Dara tahu betul tentang kisah masa kelam pembantaian yang dilakukan Calanthe terhadap elf. Keesokan paginya, Riot meminta Cirilla untuk bergabung bersama mereka dan melupakan semua kisah tentang masa lalunya. Gadis itu diminta menenggak air keramat langsung dari pohonnya sebagai penanda kalau Cirilla kini resmi jadi keluarga para penghuni hutan. Di Cintra, Nilfgaardian membakar semua sisa-sisa kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Calanthe tersebut. Mosek rupanya belum mati, ia ditangkap oleh para pasukan Nilfgaard. Sementara itu, rombongan prajurit musuh menemukan mayat Calanthe, bagian kulit tubuhnya diiris lalu dimakan agar mendapatkan penglihatan tentang posisi Cirilla berada sekarang. Akurat kini mereka tahu kalau Cirilla berada di hutan Brookisland. Cahir dapat perintah untuk mencari Cirilla. Kemudian Cahir menyewa jasa Doppler, makhluk yang bisa berubah wujud jadi siapapun yang dikendakinya. Doppler dibawa menemui Mosek. Wajah penasehat kerajaan Cintra itu berhasil diduplikasi. Kemudian beberapa tahun setelah pesta di Cintra, Jaskier melihat Geralt sedang memancing di sungai. Bukan memancing ikan, melainkan jin. Tujuan Geralt memancing jin agar insomnia yang dideritanya bisa sembuh. Botol jin akhirnya berhasil dia dapatkan, tapi Jaskier segera merebutnya hingga tutup botolnya terbuka. Sialnya, Jaskier mengucapkan dua permintaan bodoh. Salah satunya ia ingin suara penyanyi lain yang dianggap sebagai pesaingnya rusak, bukannya terwujud, tapi permintaan tersebut malah berbalik kepadanya. Geralt segera membawa Jaskier ke camp terdekat, berharap ada dokter yang bisa menyembuhkan. Seorang dokter dari bangsa elf berhasil meredakan sakit Jaskier untuk sementara waktu. Kemudian dokter tersebut menyarankan kepada Geralt untuk menemui penyihir yang berada di rumah wali kota yang jaraknya tidak begitu jauh dari tempat ini agar Jaskier bisa sembuh total. Singkat cerita, dua pria ini tiba di rumah wali kota. Di gerbang utama, Geralt diminta sejumlah uang oleh penjaga agar dibolehkan masuk ke dalam. Bukan uang, penjaga itu langsung diberi hadiah oleh Geralt berupa So it does.
Setelah berhasil masuk ke dalam, Geralt melihat wali kota tertidur pulas dan orang-orang yang sedang berpesta. Kemudian Geralt segera menghampiri sang komandan pesta, yakni Yennefer. Sejak pertama kali melihatnya, Geralt langsung tahu kalau Yennefer adalah penyihir sakti kelas kakap. Geralt menjelaskan secara singkat apa yang sedang dialami oleh temannya tersebut. Dan beruntungnya, Yennefer bersedia menyembuhkan Jaskier. Tak lama kemudian, Yennefer sedang menyiapkan sebuah ritual penangkapan jin, sementara Jaskier tertidur pulas di ranjang. Geralt memperingatkan kepada Yennefer jangan sekali-sekali bersekutu dengan jin karena hal tersebut bisa mengancam nyawa. Tapi peringatan tersebut diabaikan sebab penyihir yang berhasil bersekutu dengan jin akan mendapatkan kekuatan lebih dahsyat dari penyihir-penyihir lainnya yang hanya mengandalkan kekuatan mantra saja. Karena Geralt dianggap sebagai penghalang, Yennefer menghipnotis pria berambut panjang itu. Lalu ketika tersadar, Geralt mendapati dirinya terkurung di dalam sel bersama seorang tabib. Si ahli pengobatan itu menjelaskan kalau tadi malam Geralt mengamuk di tengah kota akibat efek hipnotis yang dilakukan oleh Yennefer. Karena tabib itu ikut bantu melerai, alhasil dia pun juga ditangkap dan sekarang dikurung bersama Geralt. Jaskier terbangun dari tidurnya dan melihat Yennefer sedang bersiap melakukan ritual, sementara di sel pengawal wali kota yang punya niat buruk kepada Geralt. Tiba-tiba, di tangan Geralt terdapat 2 garis luka sebagai tanda kalau permintaannya sudah terkabul. Perlu diketahui, rupanya jin ini hanya tunduk kepada Geralt karena dialah yang sebenarnya menemukan botol dan membebaskan jin tersebut, bukan Jaskier. Siapapun yang meminta kepada jin selain Geralt, maka orang itu akan celaka. Permintaan harus dibuat ganjil menjadi 3 permintaan, maka sihir jin yang ada di tubuh Jaskier akan lenyap dan makhluk gaib itu pun akan pergi dengan sendirinya. Situasi di ruang ritual menjadi kacau. Jaskier yang sudah mulai berangsur pulih mengambil kesempatan untuk keluar dari sana dan meninggalkan Yennefer seorang diri. Setelah berhasil keluar, Jaskier bertemu dengan Geralt. Dia menceritakan apa yang terjadi di dalam sana. Mendengar cerita tersebut, Geralt kembali ke ruang ritual dan berencana menyelamatkan Yennefer dari cengkraman jin botol. Yennefer masih bersikeras, dia tidak mau menuruti saran dari Geralt. Nyaris kehabisan akal, tak ada pilihan lain. Geralt meminta permintaan terakhir, hubungkan nyawaku dengan Yennefer. Secara otomatis, jin tidak bisa melukai Yennefer karena nyawa wanita cantik itu terhubung dengan nyawa tuannya. Jin pun pergi dari sana dengan meninggalkan gelombang kekuatan yang sangat dahsyat. Setelah berhasil menaklukkan jin botol, tampaknya Geralt dan Yennefer mulai merasakan perasaan yang sama, yaitu cinta. Ya, kedua manusia sakti ini sekarang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mereka seperti punya ikatan khusus. You're making it up as you went along. I was right about you too. Kembali ke masa depan, Dryad membawa potongan kepada pengintai dari Nilfgaard. Hutan itu sekarang tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi Cirilla untuk bersembunyi. Bahkan ada rumor yang menyebut kalau pasukan Nilfgaard sebentar lagi akan melakukan penyerangan ke hutan. Tak lama kemudian, datang seorang pria yang mengaku sebagai kerabat dekat Cirilla. Ya, orang tersebut adalah Mosek. Tapi ini bukanlah Mosek asli, melainkan Doppler yang menyerupai penasehat kerajaan Sintra. Pria tersebut pun dibawa ke dalam hutan. Alangkah bahagianya Cirilla tatkala melihat Mosek. Bagaimana tidak, Mosek sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. Sedari kecil, Cirilla hidup bersamanya. Singkat cerita, Dryad memberi izin kepada Mosek untuk membawa Cirilla pergi dari sana. Meski dalam hati kecilnya ia menaruh sedikit curiga kepada sosok Mosek palsu itu, tak lupa Dryad memberi wejangan kepada Cirilla agar selalu waspada dan berhati-hati selama dalam perjalanan. Cirilla juga mengajak Dara untuk ikut pergi bersamanya. Dalam perjalanan, Dara mengajukan banyak pertanyaan hingga membuat Mosek palsu marah. Melihat reaksi tersebut, Dara menyampaikan rasa curiganya kepada Cirilla. Mosek palsu ini sadar kalau penyamarannya sudah mulai terbongkar dan tiba-tiba
Kulit Doppler yang terbakar tadi disebabkan oleh kekuatan sakti yang dimiliki oleh Cirilla. Dalam pelariannya, Cirilla berhasil ditangkap kembali oleh Doppler yang sudah berubah bentuk menjadi prajurit Nilfgaard. Cirilla diikat di dalam hutan, sementara Doppler tadi datang mengunjungi Cahir dalam wujud yang berbeda. Cahir tahu kalau sosok yang ada di hadapannya adalah Doppler. Kemudian, Doppler mengungkapkan kemarahannya kepada Cahir karena panglima militer Nilfgaard itu tidak memberitahunya kalau Cirilla adalah gadis yang punya kekuatan sakti. Akhirnya mereka berdua pun terlibat baku hantam. Sementara itu, Cirilla yang sekarang dalam kondisi terikat di pohon ditolong oleh Dara. Rupanya elf berusia remaja itu masih hidup. Dara sebenarnya kecewa dengan sikap Cirilla yang memutuskan untuk pergi dari hutan. Mereka berdua terlibat perdebatan dan akhirnya kedua sahabat ini pun memutuskan untuk berpisah. Cirilla sekarang berpetualang sendirian hingga kakinya sampai di sebuah kota kecil. Tak ada satupun yang ia kenal di sana. Lalu ada seorang wanita baik hati yang menawarkan bantuan, namun ditolak oleh Cirilla. Pada malam harinya, Cirilla memutuskan untuk berkemah sendiri di daratan terbuka. Tiba-tiba ada sekelompok masyarakat Sintra datang menghampirinya. Beberapa di antara mereka adalah teman masa kecil Cirilla. Tak disangka, ternyata teman masa kecilnya itu punya dendam pribadi kepada Cirilla. Putri Sintra itu hendak dibawa ke Nilfgaard karena pihak kerajaan memberikan imbalan besar bagi siapapun yang berhasil membawa Cirilla. Marah, panik, dan kecewa menyelimuti hati Cirilla. Tiba-tiba saja, The era of the sword and the axe is nigh. Goodness and the time of contempt. beberapa tahun setelah insiden Jin Botol, Geralt dan Jaskier bertemu dengan Borg beserta dua pengawalnya. Borg menjelaskan saat ini kerajaan dan warga setempat sedang dirisaukan oleh kehadiran seekor naga. Banyak warga yang menyerang naga tersebut untuk mendapatkan telur emas. Penyerangan yang dilakukan warga membuat naga marah dan membalaskan aksi tersebut ke penduduk setempat. Atas semua tragedi yang terjadi, Borg meminta Geralt untuk bergabung ke dalam timnya memburu sang naga. Awalnya Geralt menolak permintaan Borg, namun tak lama kemudian ia malah berubah pikiran dan sepakat masuk ke dalam tim pemburu naga. Sekedar informasi, Raja akan memberikan imbalan bagi siapa saja yang berhasil menaklukkan dan mengambil telur emas milik naga. Kini tim bersiap untuk melakukan perjalanan ke gua, tempat tinggal sang naga. Selain Borg, banyak tim pemburu lain yang ikut berpartisipasi. Salah satunya adalah Yennefer yang ditemani oleh satu orang prajurit kerajaan. Wanita cantik itu sekarang direkrut sebagai tukang sihir di sebuah kerajaan. Dalam perjalanan, Jaskier bertemu dengan sosok monster yang sedang kelaparan. Geralt sendiri tidak mau membunuh monster itu karena dia tahu makhluk aneh tersebut tidak akan mengganggu mereka. Monster itu hanya kelaparan. Tiba-tiba prajurit pengawal Yennefer dengan brutal menghabisi nyawa si monster. Angkuh dan sok jagoan, begitulah gambaran prajurit pengawal Yennefer. Monster yang sudah ia bunuh tadi dipanggang dan dijadikan santapan makan siangnya. Salah seorang pemburu mengingatkan, sebaiknya kau tidak memakan daging monster itu. Si prajurit dengan sombong mengabaikan saran tersebut. Alhasil dia pun mengalami diare dan harus segera meninggalkan rombongan untuk menuntaskan hajatnya. Keesokan pagi, si prajurit pun ditemukan tewas tak bernyawa. Entah siapa pelakunya, namun yang pasti Yennefer sangat marah mengetahui hal tersebut. Supaya amarah wanita cantik itu sedikit mereda, Geralt mengajak Yennefer bicara empat mata dan melemparkan sebuah pertanyaan, "Mengapa kau ingin memburu naga?" Yennefer mengungkapkan alasannya, organ hati naga ini bisa menyembuhkan sakit mandul yang aku derita. Saat ini Yennefer sangat ingin memiliki keturunan. Geralt yang mendengar alasan tersebut mengatakan kalau organ hati naga sebagai obat kemandulan hanyalah mitos. Sementara itu, orang-orang dengan kelebihan khusus seperti dirinya dan Yennefer memang sudah ditakdirkan tidak akan bisa punya keturunan. Tak lama kemudian, rombongan kurcaci mengabarkan kalau mereka tahu jalan pintas menuju Gua Naga.
Sesampainya rombongan ke jalan pintas yang dimaksud, mereka semua terkejut ketika melihat kondisi jalan yang sangat kecil di tepi jurang. Satu persatu orang melintas dan yang terakhir adalah Borg. Nahas, inilah yang terjadi ketika pria tua dan dua pengawalnya berjalan di papan kayu itu. Hari sudah gelap, para rombongan memutuskan untuk beristirahat di tenda. Keesokan paginya, Yennefer dan Geralt menemukan para kurcaci sudah tidak ada. Manusia bertubuh kecil itu pergi meninggalkan rombongan pemburu. Yennefer mengejar dan membuat para kurcaci itu berhenti menggunakan sihirnya. Setelah itu, sang penyihir masuk dalam gua dan menemukan seekor naga telah mati sambil melindungi telur emasnya. Geralt menyusul masuk ke dalam gua. Tim pemburu lainnya coba mengambil telur emas, tapi dicegah oleh Geralt dan pertarungan pun terjadi. Tak lama kemudian muncul naga jantan berukuran besar. Ternyata itu adalah Borg. Ya, pria tua itu aslinya adalah seekor naga besar. Tujuan Borg merekrut Geralt karena dia ingin Witcher itu melindungi dirinya dan keluarga dari serangan atau buruan para warga yang hendak menghabisi dan mengambil telur naga. Setelah Geralt, Yennefer, dan Borg berhasil mengalahkan tim pemburu, beberapa saat kemudian, para kurcaci akhirnya bebas dari mantra sihir yang tadi membelenggu mereka. Borg memberikan gigi naga kepada para kurcaci agar bisa dijadikan barang bukti kepada sang raja. Dengan begitu, perburuan terhadap naga akan segera dihentikan oleh pihak kerajaan. Akhirnya tinggallah Borg, Geralt, dan Yennefer di depan gua. Pria tua itu mengungkapkan sesuatu berdasarkan penerawangannya kalau Geralt sangat mencintai Yennefer. Namun sepertinya wanita cantik tidak senang mendengar hal tersebut karena hubungannya bersama Geralt tidak akan ada tujuan yang pasti. Apakah ini semua nyata atau hanya ilusi? Begitulah ucapan Yennefer. Geralt kesal mendengar hal itu dan mereka berdua terlibat pertengkaran. Akhirnya Geralt dan Yennefer memutuskan untuk berpisah. Perpisahan tidak hanya pada hubungan Geralt dan Yennefer saja, melainkan juga dengan Jaskier. Witcher berparas tampan dan sedang galau berat itu merasa emosi mendengar berbagai macam pertanyaan dari Jaskier. Geralt mengatakan sesuatu yang membuat Jaskier merasa sakit hati. Kesialan yang terjadi selama ini kepadaku itu semua karena ulahmu. Satu-satunya permintaan yang aku inginkan saat ini adalah kau pergi jauh dariku. Mendengar ucapan tersebut, Jaskier pun pergi meninggalkan Geralt. Kini Witcher itu meneruskan pengembaraannya seorang diri. Bertahun-tahun kemudian, setelah petualangan mencari naga, Geralt kembali ke Sintra. Dia melihat para pasukan Nilfgaard sedang bersiap melakukan penyerangan ke kastil milik Calanthe tersebut. Geralt khawatir dengan nasib anak Pavetta dan Urcheon. Awalnya Geralt sempat mengira anak Pavetta dan Urcheon adalah laki-laki. Namun ternyata dia salah, anak tersebut berjenis kelamin perempuan bernama Cirilla. Ya, tepat sekali. Cirilla adalah putri sematawayang Pavetta dan Urcheon. Sebagaimana janjinya dulu, Geralt akan kembali ke Sintra dan akan menjaga anak tersebut dengan segenap jiwa dan raga. Geralt sangat meyakini hukum takdir kejutan. Mengetahui hal tersebut, nenek Cirilla yang merupakan Ratu Sintra, Calanthe, merasa tidak senang. Dia mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi Geralt. Alasannya jelas, Calanthe tidak percaya dengan hukum takdir kejutan sebagaimana yang diyakini oleh Geralt. Lagi pula, dia tak ingin cucu satu-satunya diasuh oleh seorang Witcher. Ketika Geralt sedang berada di sebuah tempat bersama Mosek, para pemburu menyergapnya, tapi beruntung Geralt berhasil lolos dengan cara menyandera Mosek. You want me? You kill him first. Sampai di istana, Calanthe menjelaskan kalau kedua orang tua Cirilla sudah tewas akibat tenggelam di laut. Selain itu, sang ratu juga menjelaskan kalau saat ini Cirilla dalam keadaan baik-baik saja, jadi Geralt tidak usah khawatir. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, Witcher yang dijuluki Serigala Putih dari Rivia itu sangat ingin melihat rupa Cirilla dan mau membawanya pergi dari istana. Tapi Calanthe malah justru mencurangi Geralt.
menipunya dengan cara menunjukkan orang yang disebut sebagai Cirilla. Geralt sangat kecewa dengan sikap buruk Kalanti. Singkat cerita, agar tidak terjadi pertarungan, Kalanti memerintahkan Ice untuk mengantar Geralt keluar dari istana. Lagi-lagi, pria berambut panjang itu dijebak dengan memasukkannya ke dalam ruang tahanan yang berukuran kecil. Tak lama kemudian, tragedi serangan Nilfgaard ke Sintra meletus sebagaimana yang ditampilkan pada awal film. Di tengah kekacauan akibat penyerangan yang dilakukan Nilfgaard, Geralt berhasil keluar dari tahanan dengan cara menjatuhkan penjaga dan mencuri kunci sel. Geralt berusaha kembali masuk ke istana dan mencari Cirilla. Namun sayang, gadis kecil itu sudah pergi dari sana. Sementara itu, Yennefer dihampiri oleh seorang penyihir bernama Vilgefortz. Pria itu meyakinkan Yennefer untuk kembali ke Aretuza, tempat di mana dulunya ia menimba ilmu sihir. Sebagai informasi, Aretuza adalah padepokan sihir yang mencetak para penyihir handal yang kemudian akan disalurkan ke beberapa kerajaan ternama. Saat ini, semua penyihir lulusan Aretuza diminta merapat ke sana guna membahas soal penyerangan besar-besaran yang telah dilakukan oleh Nilfgaard ke Kastil Sintra. Timbul polemik di antara penyihir, haruskah membantu Sintra atau memilih untuk tidak mengintervensi. Saat ini Nilfgaard diperkuat oleh seorang penyihir sakti bernama Fringilla. Di Aretuza, Yennefer bertemu dengan gurunya, Taisea. Selain itu, ia juga berjumpa dengan teman seperguruannya, Triss. Wanita berambut keriting itu menceritakan kalau dulu dirinya pernah dibantu oleh Geralt untuk menghadapi monster hasil buah cinta Raja Foltest dengan saudari kandungnya sendiri. Triss sebenarnya belum tahu kalau Yennefer adalah wanita yang sangat dicintai oleh Geralt. Kembali ke misi utama, atas polemik yang terjadi, Vilgefortz mengumpulkan sejumlah penyihir yang bersedia membantu Sintra dan kemudian pergi ke Soden Hill untuk melindungi rakyat atau para pengungsi yang selamat dari perang. Setibanya mereka di sana, Yennefer membantu para rakyat untuk menyiapkan bekal senjata menggunakan ilmu sihirnya. Di malam hari, situasi menegangkan pun terjadi. Sebuah bola api raksasa meluncur ke camp dan serangan tidak hanya pada malam hari, keesokan paginya juga sama. Salah satu penyihir Nilfgaard menyebarkan asap tebal di area hutan agar para tentara bisa menembus ke kamp pengungsian rakyat Sintra. Triss tidak tinggal diam, dia mengeluarkan sihir jamur beracun untuk melumpuhkan serangan bala tentara Nilfgaard. Hasilnya cukup signifikan. Kelompok ketiga datang, Sabrina melemparkan sihir botol hingga membuat banyak ledakan. Di tempat lain, Cahir bertemu dengan Vilgefortz, mereka pun berduel 1 lawan 1. Berikutnya, Fringilla membuka portal yang terhubung ke pintu masuk benteng dan bala tentaranya menembakkan serangan panah. Penyihir Nilfgaard juga menggunakan gangguan sihir untuk mempengaruhi Sabrina dan beberapa orang Sintra agar meledakkan botol peledak di dalam benteng. Triss mulai panik karena para prajurit Nilfgaard tinggal selangkah lagi masuk ke dalam benteng. Dia pun menciptakan penghalang di depan pintu menggunakan ilmu sihir. Situasi di benteng menjadi hancur sehancur-hancurnya. Sabrina tewas, Triss luka parah, hati Yennefer sakit bukan kepalang melihat situasi tersebut. Vilgefortz juga menyaksikan hal serupa. Tentara Nilfgaard masih terus berdatangan. Yennefer ingat pesan Taisea tentang kekuatan super yang selama ini diminta untuk dipendam. Sekarang, wanita cantik itu sudah tidak perlu lagi untuk menahannya. Yennefer langsung melepaskan ke arah tentara Nilfgaard.
Kembali ke Geralt yang sudah berhasil lari dari Sintra. Dia menemukan kamp pengungsi yang dulu sempat disinggahi oleh Cirilla. Kondisi kamp tersebut sekarang sudah hancur lebur. Tak lama kemudian, Geralt diserang oleh monster Necrophage. Pemburu monster itu terkena gigitan di bagian paha. Meski demikian, Geralt berhasil selamat. Geralt ditolong oleh pria tua yang berasal dari kamp pengungsian. Karena luka yang diderita, Geralt mengalami halusinasi hebat. Ketika sadar, Geralt mengambil sebotol ramuan, kemudian meminumnya dan meneteskan ke luka di kakinya. Tak lama kemudian, Geralt kembali berhalusinasi, salah satunya tentang masa kecil yang sangat menyedihkan. Suatu ketika, ibunda Geralt memintanya untuk mengambilkan seember air, namun ketika Geralt kembali, sang ibu sudah tidak ada, alias meninggalkannya seorang diri. Kemudian alam bawah sadar Geralt membawanya ke sebuah visual wanita yang datang menyembuhkan. Awalnya dia mengira itu Renfri, lalu kemudian ia melihat Yennefer, sampai akhirnya Geralt menyadari bahwa wanita tersebut adalah ibunda tercintanya. Terkuak sebuah fakta, dulunya Geralt kecil di bawah sang ibu menemui para penyihir sakti. Kemudian para penyihir tersebut membuat sebuah eksperimen dan Geralt yang menjadi kelinci percobaan mereka. Alhasil, jadilah sosok Geralt the Witcher seperti sekarang. Someday, I'll make you an Don't move. It's time to sleep. Sementara itu, Cirilla dibangunkan oleh wanita yang sebelumnya ia temui di kota. Wanita itu hendak menyelamatkannya. Sungguh ajaib, kekuatan sakti Cirilla menewaskan semua pemuda yang tadi malam mencoba membawanya ke Nilfgaard. Singkat cerita, Cirilla dibawa pulang ke rumah si wanita itu dan ia pun dirawat dengan baik di sana. Malam harinya, Cirilla memimpikan tentang Geralt. Singkat cerita, pagi pun tiba. Cirilla seolah terpanggil untuk mencari Geralt ke dalam hutan. Sepertinya mimpi tadi malam terus mengganggu pikiran Cirilla. Tak lama kemudian, kereta yang ditumpangi Geralt bersama si pria tua tiba di depan rumah wanita yang merawat Cirilla. Witcher tampan itu seolah dapat intuisi untuk pergi masuk ke dalam hutan. Beberapa saat kemudian, peristiwa mengharukan pun terjadi. Tanpa kata, hanya mata yang saling menatap, Cirilla lari memeluk Geralt. Who is Yennefer? Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahuinya dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silakan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!